Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian kita mulai, kami persilakan kepada jemaah yang berada di sebelah kanan dan kiri kami untuk dapat duduk di depan meja ta'lim kita. Kajian kita pada malam hari ini adalah umat bertanya, imam menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Dakwah Markas Islami dan Radio LPPL Suara Kampar, serta para pemirsa live streaming Facebook Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar dan para pemirsa Markas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali dapat kita laksanakan kajian umat bertanya, imam menjawab bersama Imam Besar Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, Al-Mukarram Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Sholih LCMA. Dalam kajian ini kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari jemaah yang hadir secara langsung dalam majelis ini, maupun pertanyaan yang diajukan oleh para pendengar dan pemirsa melalui kontak WA 0813 7131 4142 0813 7131 4142. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan pekan yang lalu. Namun sebelum kami membacakan pertanyaan tersebut, kami menerima terlebih dahulu pertanyaan dari jemaah yang hadir secara langsung dalam majelis ini. Dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Rusmadi. Yang ingin saya tanyakan masalah makanan halal dan haram ya. Sekarang ini produk-produk makanan halal dan haram ini kan sangat banyak sekali di masyarakat. Bahkan kalau sekarang ini kan kalau produk halal itu kan tandanya halal itu dalam jaminan MUI itu kan kalau tidak salah warnanya hijau. Nah sekarang beredar di masyarakat ada tanda bukan warnanya hijau tapi warnanya hitam. Kemudian dari warna hitam itu ada lagi tulisan dalam bahasa Arab, tulisannya mim, ha, dan lam. Kalau dibacakan dari jauh kan seolah-olah halal, padahal kalau orang yang tahu bacanya bukan halal, jadi mahal. Nah ini kan kita tertipu gitu Ustaz. Nah bagaimana cara kita menentukan halal dan haram? Bahkan yang itu yang saya katakan tadi, yang warna hitam itu kan berarti dia mencampur adukkan yang mana yang halal, mana yang haram. Nah, kita sebagai orang-orang muslim kan harus membeli barang-barang yang halal gitu. Nah, bagaimana cara menentukannya MUI gitu? Kalau ada orang-orang yang memalsukan gitu, apakah kita nggak bisa gitu, apa istilahnya untuk menghindar gitu barang-barang ini? Sekarang lagi beredar nih.
pertanyaannya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebelah kanannya Pak Anji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah dan salat kepada Rasulullah SAW. Kita doakan semoga Ustaz selalu sehat dan tetap istiqomah di jalan dakwah. Baik, saya langsung bertanya Ustaz. Jadi pertanyaan saya begini, di setiap organisasi, apakah itu organisasi militer, sipil dan seterusnya itu, apakah yang namanya reposisi, mutasi dan promosi, kita itu kan selalu disumpah gitu, dan sumpahnya itu tidak main-main ya kan? Ya. Wallahi, wallah, artinya kita demi Allah itu akan melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Itu. Namun dalam pelaksanaannya kita bisa menilai sekarang ya bagaimana kita itu tidak akan mampu bisa melaksanakan sumpah kita itu secara maksimal. Apalagi sebagai ASN misalnya. Ini suatu hal yang niscaya misal kalau bisa dikatakan begitu. Ya. Jadi di Al-Qur'an itu kan ada seseorang yang melanggar sumpah itu ada 3 hukuman yang diberikan ke dia. Ya, kafarat. Pertama, memerdekakan budak, memberi makan orang miskin, dan berpuasa. Yang jadi pertanyaan kami itu, apakah setiap ada reposisi, mutasi dan promosi kita sebagai ASN misalnya, kita tahu ada pelanggaran di situ. Apakah kiparat yang saya sampaikan tadi itu sudah artinya bisa diterapkan atau kita sudah termasuk kepada harus melaksanakan kiparat itu? Itu pertama. Yang kedua Ustadz, ini masalah adab dalam Jumat. Nah, karena katanya, bukan katanya, secara syar'i adab Jumat itu kan khotbah itu kan 2 rakaatnya sama dengan sholat. Ya. Yang jadi pertanyaan kami Ustadz, kan ada juga jemaah itu kadang dek ponek kan, dicai dindiong kan, lalu dia tidak menghadapkan wajahnya ke kiblat. Apakah ini menjadikan Jumatnya bermasalah? Itu satu. Kadang kena capek juga, dia itu kakinya itu dipanjangkannya. Ini apakah juga akan bisa mempengaruhi ibadah Jumatnya itu? Boleh satu lagi Ustaz? Ya, silakan. Nah, ini yang ketiga, ini masalah penyelenggaraan jenazah Ustaz. Salat jenazah. Penyelenggaraan jenazah, memandikan. jenazah. Ini lebih baik khususnya itu saat memandikan. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan kami itu, apakah ada batasan jumlah orang yang memandikan jenazah? Karena seperti yang kita lihat hari ini, itu misalnya memandikan jenazah itu ada minimal 5 orang. Di kepala 1 orang, tangan kiri 1 orang, tangan kanan 1 orang, kaki kiri 1 orang, kaki kanan 1 orang. Untuk setelah mandi lalu diambilkan uduknya. Jadi masuk kami itu yang ditanyakan maksimalnya. Apakah ada batasan jumlah orang yang memandikan jenazah? Tapi dan selanjutnya yang saya sampaikan tadi itu apakah sudah benar atau bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di sebelah kanan dan kiri kami. Ya, silakan. Batasan orang yang memandikan jenazah maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani. Ya. Semoga Ustadz Wendra dan Ustadz Mawardi selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kami jamaahnya. Amin. Ustadz, kemarin kita melihat fenomena yang saya rasa begitu indahnya, di mana indahnya ada seorang non muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kita bertambah teman seakidah.
Nah, ini sebaliknya Ustadz. Bagaimana orang yang dari Muslim pindah agama yang lain? Ya. Itu hukumnya gimana? Apakah itu termasuk syirik, menduakan Allah? Atau gimana Ustadz? Terus ada beberapa yang menyatakan pendapat bahwa orang yang sudah Muslim pindah ke agama lain kemudian masuk lagi ke dalam agama Muslim. kita, Ya. Muslim, dan orang lain berkata pendapat bahwa nggak apa-apa, Allah kan maha pemaaf. Padahal kita udah tahu itu sangat dosa-dosa yang tidak diampunin. Menurut Ustadz gimana tentang pendapat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ibu-ibu ada? Nggak ada yang nunjuk tangan ibu-ibu ya? Nggak kelihatan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita simak bersama pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jemaah kepada imam besar kita. Namun kami tetap menampung dan menerima pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian. Silakan tulis pertanyaannya dan kirimkan ke nomor WA 0813 7131 4142. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Bapak Haji Rudi Rusmadi yang menanyakan tentang bagaimana aturan sertifikasi halal pada produk makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib, kemudian juga pendengar radio Markas Islami Kabupaten Kampar dan pendengar radio Kabupaten Kampar, kemudian juga pemirsa streaming Facebook Markas Islami Kabupaten Kampar dimanapun berada. Hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita pada malam hari ini pada acara tanya jawab. Beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian sudah masuk. Di antara pertanyaan itu adalah mempertanyakan masalah prosedur logo halal dalam produk-produk makanan. Bapak Ibu sekalian, logo halal atau label halal di dalam produk-produk makanan yang dipasarkan di pasar-pasaran, baik di pasaran, baik pasar terbuka atau pasar tertutup, baik di supermarket, di minimarket, di kedai-kedai, ini adalah satu keniscayaan. Memang kalau Bapak Ibu kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin 100%, produk-produk itu diproduksi oleh umat Islam. Memang kita ya tidak perlu, karena kita ya didasarkan muamalah antara kita dengan husnuzon, ya selama itu yang memproduksi umat Islam. Kemudian ada pula pengawasan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ya tidak diperlukan, karena itu nanti juga akan membawa kepada was-was.
dan juga tidak percaya. Ya umpamanya ada tetangga muslim ngasih makanan kepada kita, kan tidak mesti kita tanya ini bercampur barang yang haram atau tidak, ada minyak babinya atau tidak. Ya sudah, kalau muslim yang ngasih ya husnuzon saja. Namun sekarang dengan pasar terbuka, terus terang saja apa yang kita makan, yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, boleh dikatakan sekarang dominan diproduksi dan dibuat oleh orang yang non muslim, yang mana mereka Bapak Ibu sekalian tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa membaca satu hal yang tidak bisa dielakkan data itu, bahwa konsumen produk halal terbesar di dunia itu adalah di negara-negara yang mayoritas umat Islam. Bahkan di dalam data disebutkan bahwa konsumen terbesar produk halal di dunia ini, di dunia, nomor 1 konsumennya ya Indonesia. Tentu dunia Islam yang lain, tapi yang jelas Indonesia, karena Indonesia ini adalah negara yang paling besar penduduknya umat Islam. Jadi di satu negara umat Islam terbanyak di dunia Indonesia. Maka tidak asing kalau seandainya konsumen halal, produk halal itu Indonesia nomor 1. Namun Bapak Ibu sekalian, konsumen produk halal itu kita. Berarti konsumen itu yang makai, konsumen itu yang makan, konsumen itu yang minum, tinggal pakai. Pertanyaannya siapa yang buat? Karena itunya salah. Yang buat itu namanya produsen, yang memproduksi. Bapak jangan, Ibu jangan tercengang. Produsen produk halal terbesar di dunia apa? Indonesia konsumennya. Arab Saudi konsumen, Mesir konsumen. Negara-negara yang mayoritas umat Islam ini Bapak Ibu rata-rata konsumen. Padahal Rasulullah bilang sama kita, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Di bawah ini konsumen, di atas produsen yang ngasih, yang nerima itu konsumen itu. Itu pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayyul kasbi afdal ya Rasulullah, sesuatu yang kamu konsumsi itu, yang kami konsumsi yang paling afdal itu apa ya Rasulullah? Yang kami makan, yang kami pakai, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling disukai oleh Allah, yang kami makan, yang kami apa? Apa kata Rasulullah SAW menjawab ketika ditanya oleh sahabat apa yang paling mulia dikonsumsi oleh setiap muslim? Rasulullah jawab apa? Kasbur rajuli biyadihi. Yang paling mulia dikonsumsi, yang dipakai, diminum, dimakan oleh seorang muslim, yang dibuat oleh tangannya sendiri. Berarti di sini Rasulullah mendorong umat Islam ini tukang buat, bukan tukang pakai, bukan tukang minum saja. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kan bingung kita ini. Kalau sempatlah orang-orang non-muslim mengambil semua produksinya, kelaparan kita. Astagfirullah. Karena tidak bisa apa-apa. Bisa makan aja. Saya mau tanya, apa beda mereka dengan kita? Mata mereka 5, kita cuma 2. Tangan mereka 5, 4. Bedanya mereka produktif, aktif,
kita pemalas. Mereka tak ada buang-buang waktu. Nah, kalau kita pergi ke negara-negara non-muslim itu, tidak ada orang nongkrong pagi-pagi, gitar-gitar pagi-pagi, aktif. Tapi kalau umat Islam, sekarang anak muda kita ini, la ilaha illallah, terjadi apa nanti? Padahal kita semua punya. Kita punya iman. Kita punya negara yang subur-subur. Potensi alam. Manusianya banyak. 1,8 miliar. La ilaha illallah. Kalau baru satu ini, mereka buat sendiri, dia makan sendiri. Ada menyaingi kita, Pak. Sekarang apa? Realita kita cuma jadi pasar. Jangan lihat kedai-kedai kita di pasar tua yang dijual oleh bapak ibu. Kalau ada ini pedagang nih, siapa yang membuat barang-barang bapak jual itu? Coba dihitung sesekali. Kalau bapak pedagang, hitung. Saya menjual lebih kurang 500 macam produk. Punya pecah belah, kuali, sendok, periuk, pusat satu lah, itu 500. Kira-kira 500 itu berapa yang dibuat oleh umat? Kira-kira berapa persen, Pak? Ada 20? Barangkali 100% tidak ada. Bapak Ibu, ini kita ditanya besok ni oleh Allah besok di akhirat. Ngapain aja kita? Yang herannya, Pak, mereka yang buat bahan bakunya dari kita. Baku dari kita. Kalau tidak ada kita tahan bahan baku, tak bisa mereka buat tuh. Bahan baku kita di atasnya, mereka yang buat. Dibeli murah-murah, nanti dikembalikan ke diri kita. Dijual. Kita tahu nginjak ya, maka kan ada pepatah. Itik mati di atas itik mati kehausan di atas air. Ayam mati kelaparan di atas padi. Padi di atasnya dia mati kelaparan. Air di atas dia berenang di air itu. Tapi ini sekarang dari teman Islam ini. Udah tahu ini. Dari mana kita harus memulai ini, Bapak Ibu? Maka ini menyintak sekali sebenarnya pertanyaan ini, Pak, ya. Kenapa harus ada label-label halal? Karena kalau kita memproduksi semuanya, Pak, perlu label halal. Kita kalau sudah orang lain yang membuat untuk kita, ketika itu kita bicara ini. Kalau semua pabrik banyak, Mendra punya, ini Mendra, perlu label halal. Ini Bapak Ibu musibah. Rasulullah katakan, ayul kasbil afdal kasbur rajuli biyadihi. Kerja seseorang dengan tangannya, maka Allah puji. Kalau orang berkreasi dengan tangan sendiri, membuat produk dengan tangan sendiri, maka itu bagus sekali itu. Bangga dengan produk dalam negeri. Sebenarnya kalau kita terjemahkan lebih rinci lagi, bangga dengan produk sendiri. Yang kita pakai ini buatan saya, peci buatan saya, jam buatan saya, apa? Kalau tidak saya minimal umat baju koko buatan produksi jemaah Masjid Markas Islami. Tuh. Masjid Markas Islami punya usaha membuat pabrik peci tidak bisa kita buat. Peci. Astagfirullahaladzim. Coba, cari di ujung Jawa Bapak itu Madinah, Pak. Nih Bapak Ibu ya, ini sedih kita. Maka kalau kita akan begini kondisi umat Islam, jangan disalahkan. Karena kita cuma makai. Orang makai itu lah, ditahan ya selesai. Habis kita. Seharusnya Pak, umat Islam ini umat yang memberi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
terbaik untuk manusia, rahmatan lil alamin. Kebaikan semuanya umat Islam mendasari. Umat Islam pelopor kemana-mana. Seharusnya apa? Umat Islam memproduksi seluruh kebutuhan dunia. Supaya apa? Mereka makan yang baik, supaya mereka makan yang halal-halal. Supaya apa? Ini enggak terbalik. Kita makan yang, padahal kita yang punya komitmen Pak, yang kita dituntut makan halal itu. Tapi kenapa orang lain memproduksi yang tidak tahu halal haram? Terpaksalah Bapak Ibu. Karena makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian mereka memproduksi, terpaksalah buat ini. Umat Islam pakai, ingat, umat Islam itu harus terikat dengan halal. Kalian hati-hati. Kalau mereka tidak ada masalah, mereka, ya kami siap. Yang pokoknya dagangan kami laku. Kami buat halal. Kami buat yang apa dibutuhkan. Karena mereka butuh pasar. Tapi kan sayangnya Pak, orang yang kaya di dunia ini konsumen atau produsen? Produsen Pak. Itu yang kaya raya. Yang megang uang siapa? Produsen. Konsumen apa? Tukang pakai. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka di pemerintahan kita, karena banyak sekali barang-barang kebutuhan kita, susu anak, makanan anak, makanan kita, pakaian kita, sepatu kita, apa semuanya. Ada Cibaduyut Pak dikit, nah bisa dia mengisi kebutuhan 200 juta Pak. Cibaduyut itu cuma berapalah dia buat. Tapi yang bisa memproduksi untuk ratusan juta orang, siapa? Untuk modal parbi luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, pemerintah kita ya telah melakukan prosedur-prosedur daripada produk-produk halal ini. Oleh karena itu seluruh barang-barang impor atau barang-barang dalam negeri, apalagi yang dibuat oleh non-muslim, maka disyaratkan, bahkan oleh muslim pun disyaratkan Bapak Ibu sekalian adanya logo halal. Cuman Bapak Ibu tidak ada kemestian kamu harus logo halal. Kalau enggak kamu enggak boleh dagang. Enggak begitu Pak. Cuman saja ada tuntutan. Kalau Anda mau laris, ya minta logo halal. Maka banyak yang bandel. Kami tidak perlu katanya, mau boleh belanja mau tidak. Pokoknya Pak kami belanja. Dan itu tidak dilarang juga. Selama dia ada prosedur-prosedurnya. Bapak Ibu sekalian, tak mesti ada dia logo. Maka banyak, pergilah Bapak ke food court itu, macam-macam sekarang merek, tidak ada lagu MUI Pak. Tapi yang isinya makan dalam yang berjilbab aja. Tidak peduli lagi sekarang Pak. Dalamnya makan daging, dalamnya roti, dalamnya macam-macam Pak. Karena umat Islam pun tidak peduli lagi sekarang. Kalau saya melihat Pak, kalau saya ke Jakarta cari makan, mau saya masuk ke umpamanya ya warung-warung itulah apa makanan-makanan siap saji itu, cepat saji itu. Nah ada logo halalnya. Suruh ke sudut. Kadang saya tanya karyawannya, kalau beli roti ada logo halalnya Mbak? Enggak ada Pak katanya. Ada logo halalnya. Saya mau lihat ada, ini saya bilang lagi proses Pak katanya. Tapi orang berduyun yang berduyun-duyun yang masuk ke dalam jilbab semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan sekarang perusahaan-perusahaan itu kalau mereka ingin laris, ingin apa, maka pemerintah memfasilitasi. Maka ada memang syarat Bapak Ibu sekalian, kalau untuk logo halal itu LPPOM MUI. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian ada dua lembaga yang mengeluarkan logo halal itu. Yang pertama adalah LPPOM MUI. Jadi prosedurnya gimana? Kalau Bapak sekarang ingin dijual secara luas, tidak ragu orang membeli produk kita, ya prosedurnya datanglah ke LPPOM MUI. LPPOM ini Bapak Ibu hanya sampai tingkat provinsi. Di kita di MUI kabupaten tidak ada. Kadang-kadang ada orang datang ke MUI kabupaten, Pak ini kami pengen mendapatkan logo halal. Bagaimana? Di MUI kabupaten tidak ada, maka kami arahkan ke MUI provinsi. Maka ada bapak-bapak kalau ada UMKM buat usaha sendiri, maka lebih bagus diurus itu sertifikasi halal. Kami dari MUI Komisi Ekonomi ya
selalu membuat acara mengumpulkan UMKM di Kabupaten Kampar, menjelaskan kepada mereka bagaimana prosedur pengurusan label halal dan mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI. Maka kalau ada bapak-bapak nanti, insya Allah tahun ini kita juga bikin. Kita panggil seluruh pengusaha-pengusaha UMKM Kabupaten Kampar. Kemudian itu untuk meluaskan pasar dan juga bagaimana mereka supaya memperbesar usaha mereka. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang mengeluarkan logo halal itu BPPOM. BPPOM dari Kementerian makanan ya obat dan makanan. Ini kan obat dan makanan. Logo ini berbeda. Jadi ada dua logo yang dikeluarkan oleh MUI, ada bundar, kemudian Bapak Ibu di tengah-tengahnya halal bahasa Arab, tapi warnanya hijau. Itu MUI. Sedangkan yang bundar kemudian ada halal warnanya hitam, itu yang dikeluarkan oleh BPPOM. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ada dua ini yang terkenal, ya, dua yang terkenal sebagai label halal. Satu hitam, kemudian satu hijau. Satu dikeluarkan oleh LPPOM MUI, satu dikeluarkan oleh. Namun hati-hati juga kita. Kalau selain warna itu patut dicurigai. Kemudian warna itu juga nanti juga bisa dicetak. Tapi kalau ada yang mencetak dan terbukti dia memalsukan, maka hukumnya sangat berat. Oleh karena itu berpikir sekian kali pengusaha-pengusaha untuk memalsukan itu. Namun Bapak Ibu sekalian, kehati-hatian diperlukan, apalagi makanan, dan kita hidup di tengah-tengah pasar bebas. Semua produk-produk, khususnya Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan yang kita konsumsi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Seluruh daging yang tumbuh daripada barang-barang yang haram, neraka tempatnya. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian bersatu umat Islam, khususnya untuk makanan, minuman, mari kita buat sendiri. Kita dukung, bekerja sama, kita bersinergi. Masa tak bisa kita? Hanya untuk makanan kita. Ini sangat fatal Bapak Ibu sekalian kalau kita umat Islam semuanya bergantung kepada umat yang lain. Ya, kadang-kadang pengawasan ketat, ya kita bisa selamat. Tapi kalau ketika pengawasannya lemah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Wallahu alam bisawab. Dan tetap diminta hati-hati. Kalau ada yang dicurigai nanti, maka Bapak silakan melapor dan mencek. Laporkan ke pihak yang berwajib, apakah kepada BPPOM atau kepada LPPOM untuk ngecek. Karena LPPOM MUI juga telah mengeluarkan daftar apa saja makanan yang sudah dibuat label halal. BPPOM juga sudah membuat daftar. Silakan Bapak nanti bisa mengakses situs mereka. Itu nampak masuk enggak makanan yang Bapak beli itu betul-betul sudah kalau enggak dapat dalam daftarnya, berarti patut dicurigai. Wallahu alam bisawab. Dan sekarang bisa diakses seluruh bentuk-bentuk makanan yang sudah diberi logo. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Bapak Aswi. Bagaimana jika seorang ASN atau yang lainnya melanggar sumpah jabatan? Apakah konsekuensinya sama dengan konsekuensi yang melanggar sumpah berdasarkan Al-Quran? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sumpah. Ya, sumpah ini ada sumpah
dalam bahasa fikihnya sumpah ini disebut yamin atau al-half. Jadi ahlifu billah, saya bersumpah dengan nama Allah, atau yamin, maka disebut ada namanya kafaratul yamin, kafarat sumpah. Yamin ini dibagi oleh ulama kepada 3. Pertama ada namanya yamin al-laghu. Yamin artinya sumpah main-main. Sumpah main-main ini biasanya tidak kena konsekuensi hukum. Umpamanya apa? Seperti orang Arab. Orang Arab kalau ngomong sebentar-sebentar wallah, bentar-bentar wallahi wallahi, wallah ana ra'aitu, wallahi wallahi wallahi. Artinya sudah menjadi buah bibir. Jadi kalau sumpah itu sudah menjadi buah bibir tapi tidak ada niat dan maksud dalam hati, karena sudah menjadi buah bibir. Maka di sini Allah katakan la yu'akhidzukumullahu billawi fi aimanikum. Allah tidak mengambil ataupun memberikan sanksi kepada kamu atas sumpah yang main, sumpah lahu. Karena itu adalah kebiasaan. Ini sumpah ini. Kalau sumpah pegawai negeri, sumpah main-main. Mau ditaruh Quran di atas kepala. Ya kan? Dan sumpah main-main itu sumpah seri. Yang kedua namanya yamin al-ghamus. Yamin al-ghamus ini bersumpah tapi dalam hatinya bohong. Ini artinya apa? Ini bohong. Dia sudah lakukan tapi dia bilang wallahi saya tak lakukan. Ini Bapak Ibu sekalian, dia bersumpah atas kebohongan. Ini termasuk dosa besar. Dia tahu nih ini bahwa dia tak pernah melakukan, dia bersumpah. Sekarang dia antri dapat jatah, dia sudah dapat. Untuk dapat lagi jatahnya wallahi saya itu ya minum kamu sudah banyak. Artinya orang bersumpah tapi dia bersumpah bohong. Namanya sumpah palsu untuk mendapat manfaat. Di sini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak bisa dibayar kafarat, dia harus tobat, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha baru diampunkan. Ada yang mengatakan kalau dia bersumpah dan sumpahnya itu sumpah bohong, maka Bapak Ibu sekalian dia harus membayar kafarat. Kafaratnya itu diatur dalam ayat Al-Quran, memberi makan orang miskin atau memberi pakaian atau puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada macam yamin sumpah yang ketiga, namanya al-yamin al-munaqadah. Munaqad artinya sumpah yang benar-benar sumpah, yang seseorang harus hati-hati, yaitu orang bersumpah bahwa dia komitmen dengan sesuatu untuk masa depan dan dia benar komitmennya. Umpamanya apa? Kalau bersumpah dia kepada istrinya, bersumpah wallah saya bersumpah saya tak akan datang masuk ke rumah kamu lagi. Membantah dengan istrinya, bersumpah dia demi Allah saya ndak akan pulang-pulang lagi itu ya. 3 hari setelah itu balik dia. Padahal dia sudah bersumpah tadi. Dan ketika dia sumpah memang benar dalam hati itu ingin melaksanakan. Jadi ketika seseorang dia bersumpah demi Allah, demi ini dan dia betul-betul benar, itu munaqad namanya. Tetapi setelah berjalannya waktu dia Bapak Ibu sekalian melanggar. Kemarin di SN saya demi Allah akan disiplin. Disiplin seminggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dilihatnya orang tidak ada disiplin, ikut pula. Padahal dia sudah bersumpah.
Atau gimana itu? Melanggar sumpah. Mana itu Pak Ustadz? Ada orang bersumpah lagi Pak. Pokoknya yang penting dapat jabatan. Kamu disumpah, ya siap sumpah. Tapi dalam sumpahnya di mulut aja. Dalam hatinya tidak melak. Atau sumpah-sumpah bohong juga tadi itu. Ini orang parah ini. Pokoknya dapat jabatan. Yang penting sumpah. Mau 10 Quran di atas sila. Astagfirullah. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Ini dosa besar ini. Maka ini yamin seperti ini termasuk yamin ghamus juga ini. Dia bersumpah tapi dalam hatinya bertekad melanggar. Tapi ada orang bersumpah bertekad melaksanakan, nanti dia melanggar. Maka itu nanti yang akan membayar kafarat yamin. Jadi sumpah-sumpah ASN itu termasuk yamin munaqadah, tapi tergantung juga hatinya. Kalau seandainya dalam hatinya dia bersumpah ketika dibaca sumpah, tapi dengan niat dia akan melanggar, itu masuk yamin, itu dosa besar itu. Maka apa? Dosanya besar, dia bayar kafarat. Kemudian juga kalau seandainya dia bersumpah, setelah itu nanti memang dia bertekad untuk melaksanakan, setelah itu melanggar dia, ya bayar kafarat. Dan insya Allah tidak berdosa. Kafarat itu apa? Sebagai dendanya. Tapi kalau sengaja dia ghamun, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada dendanya. Kenapa? Karena dia telah berlaku dosa. Maka di sini sumpah-sumpah ASN itu termasuk tuh sumpah munaqadah yang punya konsekuensi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya seseorang yang tidur atau mengerjakan perbuatan lagho lainnya saat khutbah Jumat berlangsung? Iya. Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya berbicara khatib sedang khutbah Jumat? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, apa makna lagho itu? Apa batal Jumatnya? Atau tidak mendapat pahala khutbah dia? Pertama sekali Bapak Ibu, tidak ada ulama yang menyimpulkan dari hadis itu kalau ada orang berbicara imam sedang khutbah, tidak ada ulama yang berfatwa batal Jumatnya, tidak ada itu. Ya, bicara itu batal Jumatnya. Sudah kamu ini punya bicara dia. Oh kamu bicara pulang aja, salat zuhur aja. Jangan boleh gitu. Jumat kamu tidak sah. Umpamanya apa? Dia bicara tadi Jumat, setelah salat Jumat, kamu tadi bicara sedang khutbah, ulang lagi buat salat zuhur. Itu fatwa sendiri itu namanya. Jadi berbicara khatib sedang khutbah itu rata-rata ulama mengatakan hukumnya makruh. Apa? Makruh. Makruh itu apa artinya? Lebih baik kalau ada pun tidak sampai hukumnya kepada haram. Ya kecuali Bapak Ibu dia memang berbicara sampai mengganggu, itu kan sudah lain itu. Itu merusak itu namanya. Itu Bapak Ibu sekalian berbuat zalim. Kenapa? Karena dia mengganggu orang untuk khusyuk mendengarkan khutbah Jumat. Jadi itulah saya telah membaca itu Bapak Ibu, tidak ada ulama mengatakan bahwa lagho di situ maksudnya bahwa batal Jumatnya. Karena memang apa? Ada kadang-kadang yang megang tungkat itu apa namanya? Sebelum naik khatib itu terah itu saya tahu, tapi bilalnya lah, kan ada itu. Sebelum khatib imbal Rasulullah bersabda, ya kalau khutbah maka disuruh dia, maka barang siapa diterjemahkannya lagho itu maka batal Jumatnya. Itu kurang tepat itu. Jangan diterjemahkan lagho itu Bapak Ibu sia-sia. Tetapi secara hukum fikihnya apakah sampai ke tingkat haram, berdosa dia. Tapi Bapak Ibu sekalian ingat, jadi pembicaraan di dalam orang sedang khutbah itu khatib, ada pembicaraan yang dibolehkan. Artinya apa? Seperti orang berbicara karena hajat, umpamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti apa? Rasulullah sendiri sedang khutbah, dia pernah dilihatnya padahal kan keluar dari materi khutbah,
Tanyanya orang. Pas masuk dia melangkah-langkah di ke depan. Dia terlambat datang, masuk melangkah-langkahin orang pula. Rasulullah tanya, "Fulan, shallaita? Apakah kamu sudah salat 2 rakaat?" Ditanya oleh Rasulullah. Maka dia berdiri, maka disuruh Rasulullah. Maka dia belum. Oleh karena itu apa kata Rasulullah? Salat 2 rakaat yang ringan. Dia Rasulullah bicara, dia juga menjawab. Dan khutbahnya tak, salat Jumatnya tak batal, padahal dia berbicara. Nah, jadi kalau berbicara ada pembicaraan diperlukan. Seperti khatib salah dalam khutbah, bisa enggak jemaah mengingatkan? Menyebabkan salah baca ayat, ada masalah, diluruskan. Umpamanya ada hadis-hadis mungkar yang sepakat ulama meninggalkan hadis itu, dia ceramahkan hadis itu, tak apa-apa, padahal itu bertentangan dengan ijma' ulama. Rusak nanti pikiran seluruh orang, berdiri satu orang. Itu yang kamu katakan itu adalah tak benar, tidak ada masalah. Itu artinya apa? Hal-hal yang diperlukan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu yang dia katakan pula batal Jumatnya. Jadi di sini ya tidak bisa kita, artinya berbicara pun dengan hal-hal yang boleh, artinya tidak ada hajat pun tidak sampai membatalkan sholat Jumat. Namun tidur juga begitu. Jadi kalau tidurnya sudah ngorok, sudah tumbang pula, uduk dulu. Tapi apakah Bapak Ibu sekalian batal Jumat? Tidak. Karena Jumat itu didapatkan orang selagi dia mendapatkan 1 rakaat Jumat bersama imam, dia sudah sah salat Jumatnya. Cuman kalau tidak 1 rakaat sudah dapat, umpamanya gini, rakaat pertama tidak ikut, terlambat, rakaat kedua tinggal sujud aja lagi, maka orang seperti ini tidak ada lagi Jumat. Tapi kalau masih dapat 1 rakaat yang terakhir, maka dia tambah 1 rakaat. Memang ada fatwa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan tidak sah salat Jumat orang yang tak mendengar khutbah. Maka kalau fatwa Umar bin Khattab, apabila orang masuk masjid hari Jumat, selesai khatib khutbah langsung salat saja, maka dia salat 4 rakaat gitu ya. Karena salat Jumatnya tidak sah karena dia tidak mengikuti khutbah. Tapi itu Bapak Ibu pendapat Umar bin Khattab, fatwanya. Jumhur ulama mengatakan selagi dapat dia satu rakaat, jangankan tidur Pak, 1 rakaat dia dapat, tidak khutbah sama sekali, tidak ikut dia, maka dia tetap sah Jumatnya selama dapat satu rakaat. Tapi kalau tak dapat lagi 1 rakaat, jumhur ulama mengatakan tidak sah Jumat. Tapi menurut Hanafiyah dapat Jumat selama dia bisa salam dengan imam, masih mendapat salam imam. Selagi dapat salam imam masih sah Jumatnya. Itu menurut Hanafiyah. Maka kalau terlambat dia rakaat kedua, imam sudah tahiyat akhir, langsung ikut dia, ya sudah 2 rakaat saja. Itu menurut Hanafiyah. Menurut Syafi'iyah, kalau apa? Enggak, dia harus salat 4 rakaat karena tidak mendapat satu rakaat bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung nanti setelah salat Isya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, lurus dan rapikan shaf. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا
أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله ربي ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah bihamdihi daiman qaiman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم أجلنا وأعمالنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بك من فيروس كورونا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, para pendengar dan pemirsa sekalian, kembali ba'da Isya kita lanjutkan kajian umat bertanya, imam menjawab bersama Imam Besar Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, Al-Mukarram Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Sholih LCMA. Hari ini Sabtu 5 Juni 2021 bersamaan dengan 25 Syawal 1442 Hijriah. Kami bacakan pertanyaan yang diajukan oleh jemaah, yaitu tentang memandikan jenazah.
yang beliau tanyakan, apakah ada batas jumlah maksimal orang yang memandikan jenazah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah, menyambung daripada pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebelum salat Isya tadi, di antaranya adalah batas orang yang memandikan si mayat. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa rukun mayat, rukun jenazah yang perlu dilaksanakan terhadap jenazah sampai dia dimakamkan. Pertama sekali adalah dimandikan, yang kedua adalah dikafankan, yang ketiga adalah disolatkan, yang keempat adalah dikuburkan. Kemudian dalam masalah memandikan, kemudian dalam pelaksanaan yang wajib, ini semuanya hukumnya wajib ya. Namun wajibnya ini sifatnya adalah wajib kifayah. Wajib kifayah itu artinya apa? Yang penting bahwa perbuatan atau yang diperintahkan oleh syariat itu terlaksana tanpa melihat siapa orang dan berapa orang yang melaksanakan. Ini penting. Jadi fardu kifayah itu adalah yang penting perbuatan itu terlaksana tanpa melihat siapa dan berapa. Oleh karena itu, memandikan jenazah ini kalau dimandikan cuma oleh satu orang dan memenuhi seluruh persyaratannya, maka tidak ada masalah, selesai kewajiban. Kemudian gugur kewajiban bagi umat Islam yang lain. Tapi kalau tidak satu orang pun memandikannya, berdosa semuanya. Ini yang masuk dengan fardu kifayah. Jadi yang wajibnya itu penting adalah dilakukan. Kalau seandainya dia gugur, artinya bisa terlaksana oleh satu orang, kemudian ada orang lain mengikutinya, menyertainya dalam melaksanakan wajib kifayah, maka bagi yang lain itu hukumnya adalah sunat. Oleh karena itu, di dalam masalah memandikan sholat jenazah tidak ada istilahnya batas maksimal, yang mana dengan batas maksimal itu baru sah. Tidak boleh, tidak ada itu ya. Jadi dia sah walaupun dimandikan oleh satu orang dan terlaksana mandi itu, sudah gugur kewajiban. Kemudian dalam masalah yang ditanyakan juga sebenarnya adalah kepantasan. Karena ada orang jenazah, memandikan jenazah terlalu banyak yang hadir, yang ikut, padahal selesai oleh satu dua. Maka di sini Bapak Ibu sekalian tentu dilihat kepada kemaslahatan. Karena masalah dalam memandikan jenazah ini juga ada berhubungan dengan masalah kadang-kadang membuka aurat, menyentuh aurat. Maka ini adalah sifatnya sudah hajat, kadang-kadang sifatnya darurat. Maka kalau dia masuk kepada hajat darurat, maka ukurannya tuqaddar biqadariha. Maka berapa jumlah yang cukup, dan kalau melebihi itu nanti malah apa? Malah nanti akan ya ada beberapa nanti larangan, barangkali terjumus pada larangan kalau terlalu banyak. Pertama sekali terbuka aurat. Kemudian nanti yang kedua, terlalu banyak orang di dalam, kadang-kadang hadir orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Karena
orang-orang yang memandikan mayat ini ada satu tanggung jawab moral, bahwa dia tidak boleh menyebarkan aib mayat yang dimandikan. Nah, kemudian juga yang masuk ke situ jangan menonton. Kenapa orang mandi tak boleh ditonton? Jadi yang masuk itu adalah yang ikut memandikan. Maka di sini kembalilah kepada kebutuhan. Berapa yang dibutuhkan itu mandikan. Tapi berapa bilangannya tidak ada batasannya. Nah, namun jangan nanti terlalu banyak. Nanti banyak itu malah menghalang dan juga nanti akan membuka peluang-peluang hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya tentang seseorang yang murtad atau pindah keyakinan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum dan konsekuensi orang yang murtad, dan bagaimana pula hukumnya seorang muslim menjadi murtad lalu kembali muslim lagi? Ya, jadi saya menyambung masalah orang memandikan mayat. Jadi yang memandikan mayat itu ada sesuatu yang harus diperhatikan. Maka yang memandikan mayat itu harusnya orang yang siqah, dipercaya. Kemudian siqatan aminan, setelah itu wa'arifan. Orang dipercaya, orang yang amanah, kemudian orang yang tahu tentang hukum-hukum tata cara memandikan. Berarti apa? Orang yang tidak siqah, yang tidak amanah jangan masuk. Dan ikut-ikut, nanti apa? Dibeber-beberkannya aib. Ini masalahnya. Kemudian tidak ada amanah, maka dia melihat-lihat aurat, ini berbahaya. Kemudian juga tidak tahu tentang hukum memandikan, nanti bagaimana caranya oleh dia. Nah, sehingga apa? Bisa saja nanti masa mandinya tidak sah. Nah, jadi syaratnya itu saja. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, liyaghsil mautakum al-ma'munun, hendaknya dimandikan orang-orang yang meninggal di antara kamu oleh orang-orang yang amanah. Maka kita biasa ada petugas memandikan mayat. Maka dia kalau ditanya orang rahasia-rahasia tak boleh dia. Karena itu adalah orang yang Bapak Ibu sekalian memegang amanah. Baik. Ini adalah masalah murtad. Ini murtad ini adalah dosa besar. Dan bahkan kan ada dosa-dosa besar kabair namanya. Tapi kalau murtad ini akbarul kabair. Jadi bukan kabair lagi, tapi apa? Dosa besar, tapi Pak, dosa besar yang paling besar. Ini murtad ini. Dalam Al-Quran banyak Allah menyinggung masalah murtad dan mengancam. Kemudian murtad ini masuk dalam hukum pidana Islam, jarimah, pidana, dosa. Dan dia masuk jarimah namanya jarimah hudud. Jarimah hudud itu jarimah pidana pelanggaran yang Allah tentukan sanksinya di dunia, diberikan sanksi di dunia. Dan Allah yang langsung menyebutkan sanksinya apa. Maka ada 7 dosa yang Allah berikan sanksinya di dunia. Namanya ini hudud. Apa yang pertama? Zina. Maka orang berzina, kalau dia berzina, maka di dunia kalau dia masih bujang dicambuk 100. Kalau dia sudah menikah dirajam. Ini sanksi dunia itu. Apalagi selain zina, namanya qazab. Orang menuduh orang lain berzina, qazab namanya. Maka kalau dia menuduh orang lain berzina, tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, maka dia dihukum di dunia dengan 80 cambuk. Qazab. Yang ketiga, apa dosa hudud? Pidana hudud, mencuri harta orang lain.
Mencuri itu apa? Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanannya. Baik, kita sudah simpan duit dalam lemari dikunci. Malam-malam kita sedang tidur, dia masuk, diungkitnya lemari, kemudian dia ambilnya. Itu mencuri. Maka orang yang mencuri di dunia ini hukumnya apa? Potong tangan. Ini hudud namanya. Apalagi hudud? Hudud itu yang keempat adalah minum khamar, mabuk-mabuk. Itu hudud juga. Ada sanksinya di dunia. Berapa? 80 cambuk. Kemudian apa lagi? Kalau dosa hudud itu adalah namanya bughat. Ini hudud juga ini. Bughat ini adalah pemberontak. Pemberontak pemerintahan yang sah. Maka pemberontak ini dia membuat sebuah komunitas sindikat komunitas dan bersenjata. Kemudian berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah. Orang seperti ini kalau ketangkap, hukumnya innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasul. Jadi bughat ya. Kemudian bughat ini hudud juga. Kemudian juga hiraba. Kalau yang saya bacakan tadi ini ayat tadi tentang hiraba. Hiraba ini adalah mengganggu ketentraman umum. Artinya apa? Mengacau keadaan, membuat orang tidak aman, merampok, merampas terang-terangan. Maka kalau ada sindikat-sindikat penjahat, siang-siang bolong datang ke kampung, diambilnya sapi-sapi masyarakat. Itu termasuk itu jaza yuharibunallaha wa rasulah. Maka orang seperti ini sanksinya berat sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sanksi-sanksi pidana, termasuklah yang ketujuh murtad. Maka orang yang murtad dari Islam, kalau dia ditobatkan tidak mau juga tobat, murtad dia. Maka ulama sepakat hukumnya di dunia dia dibunuh. Itu hukum Islam. Maka murtad ini jangan dibilang hak asasi. Artinya masuk agama, keluar agama, gaya masuk warung kedai saja. Mau masuk, keluar, tidak bisa. Maka di dalam Islam Anda tidak dipaksa masuk Islam. Tetapi kalau Anda mau masuk Islam, mikir-mikir. Kalau sudah masuk, awas. Anda harus komitmen, jangan merusak Islam, jangan merusak citra Islam. Maka kalau dia masuk Islam, keluar lagi, itu kan melecehkan melecehkan agama ini. Seolah-olah dia mengasih tahu sama orang banyak, Islam tak niat saya keluar. Maka orang seperti itu hukumnya berat. Dan semua agama begitu. Tidak ada agama di dunia ini menerima penganutnya keluar masuk. Ada? Maka Bapak Ibu, kalau dalam pemerintahan Islam ketat, dibunuh hukumnya. Cuman kadang-kadang dia tidak diajukan kepada hukum. Bagaimana nanti? Murtad, setelah itu masuk Islam. Murtad, masuk Islam lagi, berkali-kali. Bapak Ibu sekalian, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Maka orang yang murtad, apakah diterima tobatnya atau tidak? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ulama rata-rata mengatakan, jumhur ulama, walaupun berulang-ulang dia murtad, kemudian tobat dia, murtad lagi tobat dia, maka tobatnya di sisi Allah diterima, di sisi Allah. Tetapi dalam hukum dunia dia tak lepas. Itu tuh. Itulah pendapat ulama. Nanti kalau di akhirat, tobat dia dengan sebenar-benar tobat. Ya, karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ayat itu artinya apa? Selama dia tidak mati dalam keadaan syirik. Beriman, tobat, beriman murtad lagi. Beriman lagi, murtad lagi. Tapi pas itu tobat dia lagi. Dia mati dia.
Bagaimana hukumnya? Terima tobatnya enggak? Maka jumhur mengatakan diterima tobatnya sisi Allah. Kalau dia mati dalam keadaan beriman. Karena di dalam Al-Quran ada ayat, maka itu hati-hati membacanya, jangan diterjemahan, maka baca tafsirnya. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 137, Allah berfirman, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang beriman kemudian kafir dia, kemudian beriman mereka, kemudian kafir mereka, kemudian bertambah-tambah kekafiran mereka, Allah tak akan memberikan keampunan bagi mereka dan tidak pula memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ini artinya apa? Berarti apa? Berbolak-balik, beriman kafir, beriman kafir, setelah itu kafir lagi. Maka bagaimana? Lam yakunillahu liyaghfir lahum, Allah tak akan menerima taubatnya. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalau kita baca tafsir seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam buku Majmu' Fatawanya, artinya dia beriman murtad, setelah itu beriman murtad, beriman murtad, summa zdadu kufra. Maka masuk kufra itu apa? Dia tetap kafir terus sampai mati dalam kekafir. Orang inilah lam yakunillahu liyaghfir lahum. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, dia menjelang meninggalnya tobat dia, dan dia tobat nasuha, mati dalam kondisi beriman, maka dalam hukum di dunia dia tidak lepas, tapi di sisi Allah insyaallah taubatnya diterima selama dia mati dalam kondisi beriman. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir untuk malam ini dari para pendengar radio dakwah Markas Islami Kutai Kampar. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, adakah amalan pengganti sholat tahajud yang pahalanya sama seperti sholat tahajud tersebut kalau seandainya kita tidak sanggup mengerjakan sholat tahajud? Terima kasih. Ya, baik, sebelum saya jawab ini, jadi tadi saya lupa. Jadi apa dasar ulama mengatakan selama dia tidak meninggal dalam kondisi kafir? Kalau dia meninggal dalam kondisi beriman, surah berkali-kali dia murtad, tapi meninggalnya dalam kondisi beriman, diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayatnya. Maka Allah katakan hai Muhammad pada umatmu, hai hamba-hambaku yang berlebihan terhadap diri mereka. Artinya apa? Yang hidup apa kata dia saja, mengikuti hawa nafsu. Termasuklah orang yang murtad tadi, murtad balik. La taqnatu min rahmatillah. Jadi artinya asrafu ala bagi berdosanya bergelimang dosa. Jangan kalian sampai berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari keampunannya. Ingat kata Allah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan seluruh dosa. Seluruh, termasuklah dosa murtad kalau dia mau tobat, seluruh dosa.
Yang mengatakan jami'a di sini yaghfiruz dzunuba. Para zunub itu jamak, masuk al, sudah memfaedakan umum, tambah lagi jami'a, yaitu semuanya. Ini takkid, artinya penguatan dari Allah supaya jangan kita ini segan-segan untuk bertobat, jangan malas untuk bertobat, jangan disangka nanti dosa saya terlalu banyak, nah kan ada gunanya lagi saya tobat. Maka apa kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Kemudian apa lagi? Allah kuatkan lagi, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang penting tobat. Kenapa? Kalau kita berdosa, itu dikasih hidup lagi, kasih nyawa, berarti Allah masih sayang. Kesempatan, ayo, kamu masih dikasih hidup. So, kalau Allah berhendak, cabut nyawa langsung, masuk neraka. Maka orang kafir pun, itulah sebenarnya orang kafir pun, kalau dia kafir, jangan bilang kamu besok masuk neraka, kamu nialin neraka, tidak bisa. Kenapa? Jangan-jangan dia tobat, meninggal dia, benar Islamnya, langsung masuk surga. Nah, kita yang mencap dia neraka, kita yang kalau kita silap, jangan kita menganggap diri kita yang bersih, diri kita. Tapi kita mengatakan bahwa kekafiran itu adalah dosa besar, ya wajib kita sampaikan. Tapi mencap orang, dan itu adalah balasannya neraka, kekal dalam neraka. Tapi mencap person orang yang masih hidup, kamu ahli, itu ngotak-ngotak neraka kita tuh, gaya dia yang masih neraka. Nah, ada orang umpamanya surga itu dikapling-kaplingnya untuk dia, mana bisa. Nah, jadi ini ya kenapa? Karena ya kurang memahami. Kita ini yang beramal ini masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, kemudian masalah amal, apa ada amalan-amalan yang menyaingi tahajud? Pertama, tahajud itu sunat. Maka amal-amalan yang mengalami tahajud ada apa? Amalan wajib. Jadi kalau ada di waktu-waktu yang tahajud itu ada amal yang wajib kita laksanakan. Mewajib itu utamakan, karena yang wajib lebih besar pahalanya dari yang sunat. Tetapi kalau yang ditanya sekarang ini adalah masalah sunat sama sunat. Nah, ya kan, ada enggak amal-amal? Tapi kalau amalan wajib, ya barangkali Bapak Ibu sekalian, kewajiban ketika itu merawat orang sakit, karena kita petugas dokter. Jangan pula tahajud, orang mati orang nanti. Menyapa, melihat pasien, apalagi kita dokter spesialis, kadang ada dokter yang dibutuhkan, petugas kebakaran, ruko pada terbakar, dia tahajud. Nanti orang ini kalau waktu tahajud nih, Allahu Akbar, biarin api. Kenapa kamu tidak padamkan? Saya tahajud Pak. Astagfirullah, tidak mengerti dah baru agama. Besar pahalanya memadamkan api itu lagi daripada tahajud. Apalagi di sini, Pak, pertama kewajiban, yang kedua tahajud itu kan pahalanya untuk diri sendiri. Tapi kalau ini pahalanya menyelamatkan orang, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta. Oh, itu Bu, pahalanya luar biasa, dan itu ibadah dalam agama kita. Allah sendiri yang mengatur hal itu. Jadi jangan beralasan tahajud. Itu orang tak paham agama itu. Kemudian apa? Nggak dibiarkannya kebakaran. Gitu pula menyelamatkan nyawa siapa saja, menyelamatkan harta. Karena itu hal-hal yang wajib. Kemudian kalau amal-amal sunat, ya sudah. Kalau amal sunat itu sifatnya Bapak Ibu sekalian lakukan sesanggupnya. Kalau bisa kita 11 rakaat, bagus. Kalau tidak bisa 11 rakaat, tidak bisa apa? Ya sudah. 8, bisa 8, 6, bisa 6, udah bisa 2, udah juga bisa mampu ya zikir. Tapi ingat, kalau kita sudah punya kebiasaan tahajud, lalu kadang-kadang satu malam kita tak bisa tahajud karena sakit atau karena lelah musafir. Bapak Ibu, kalau ada halangan tapi ada kebiasaan, kalau bukan halangan itu pasti tahajud. Allah berikan pahala tahajud itu kepada kita karena kebiasaan, dan Allah Maha tahu
kita dihalang oleh sakit kita. Kalau tidak sakit kita pasti lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Qiyamul Lail itu kan salah satunya tahajud. Qiyamul Lail itu artinya menghidupkan malam dengan ibadah. Maka ketika sepertiga akhir malam itu kan waktu yang paling mulia. Maka apa? Bukan hanya sholat saja, doa. Maka apa? Allah turun setiap sepertiga akhir malam. Kemudian dia berkata, hai hambaku, siapa di antara kamu yang meminta, akan saya kabulkan permintaannya. Berarti doa. Siapa di antara kamu yang beristighfar, akan saya ampunkan dosanya. Siapa kamu yang meminta hajat, akan saya penuhi hajatnya. Berarti apa? Situ bagus sholat hajat, situ bagus istighfar, situ bagus minta. Boleh juga zikir. Wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar, boleh zikir juga. Banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan hal itu. Apalagi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi di sini ya tergantunglah. Kalau kita, tapi jangan sampai tidak dihidupkan malam itu. Kalau tidak dengan tahajud, ya dengan istighfar. Tidak dengan istighfar, zikir. Kalau tidak zikir, dengan baca Al-Qur'an. Semua itu amal-amal. Kemudian tidak, kalau tidak dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, terdapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon ampun saya kepada Allah atas segala kekhilafan, kekurangan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada malam hari ini kami informasikan untuk kajian Tabligh Akbar An-Nadwah Ahad malam pertama, kita bersama Imam Besar Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kutai Kampar. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.